alasan mengejutkan tentang dilarangnya kitab Henokh dari Alkitab. Di penghujung abad kedua sebelum Masehi, diyakini kitab Henokh awalnya ditulis dalam bahasa Aram dan dikaitkan dengan Henokh, kakek buyut Nuh, yang dikatakan telah diangkat ke surga oleh Tuhan dan diberi sekilas pandangan ke alam semesta dan masa depan umat manusia. Henokh hanya mencatat peristiwa-peristiwa kehidupan mereka secara abstrak dalam bentuk simbolisme dengan menggunakan berbagai perumpamaan hewan. Namun penggambarannya begitu akurat, sistematis, detail, dan jelas. Namun, tidak pernah berfokus kepada nabi-nabi dan tokoh-tokoh Ibrani. Henokh hanya menyebut mereka dalam rangkaian simbol yang sangat kuat, mengarah dan berfokus sepenuhnya kepada peristiwa kedatangan anak manusia. Gelar sebutan yang kerap digunakan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Isi kitab Henokh sangatlah mesianik, bahkan melebihi kitab-kitab perjanjian lama karena memberi kesaksian mengenai Yahweh Elohim, Dia yang lanjut usianya dan Dia yang diurapi, Dia yang dipilih, anak manusia. Sebagian besar kitab Henokh berisi mengenai nubuat dan penglihatan Henokh tentang kerajaan 1000 tahun Mesias di bumi, upah bagi orang-orang benar, orang-orang pilihan, serta penghakiman atas orang-orang fasik. Nampaknya, alasan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para pemimpin agama Yahudi kala itu mengenai kitab Henokh. Khususnya, menyusul peristiwa penyaliban Yeshua HaMashiach, sehingga mereka menghapus kitab Henokh dan tidak memasukkannya ke dalam daftar kanon kitab suci Tanakh. Salah satu alasan mengapa kitab Henokh dilarang dari Alkitab adalah karena sebagian besar sarjana Alkitab memiliki keraguan serius mengenai keasliannya. Tak sedikit dari mereka menyebut kitab Henokh sebagai tulisan apokrifa, meski mereka setuju dengan poin bahwa sebagian besar isi kitab ini ditulis oleh Henokh sendiri. Mereka meyakini bahwa sebagian besar telah direvisi, diubah, dan ditambahkan oleh banyak penulis lain seiring berjalan waktu. Faktanya, ada yang percaya bahwa bagian dari kitab Henokh yang berhubungan dengan astronomi ditulis oleh seorang Kristen Yahudi pada abad kedua Masehi. Oleh karena itu, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa itu dirusak secara signifikan beberapa tahun menjelang kelahiran Yesus Kristus. Kitab Henokh memiliki topik-topik kontroversial yang tidak dirujuk dimanapun dalam Alkitab, seperti tentang keberadaan malaikat yang jatuh, yang sebenarnya bertentangan langsung dengan Alkitab. Gagasan tentang malaikat yang jatuh tersebut pada dasarnya mengacu pada malaikat yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan dari umat manusia, melahirkan hibrid purbakala atau ras raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Sebagian orang mencoba untuk memasukkan kepercayaan ini ke dalam Kejadian 6, yakni pasal ke-6 kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Namun, bagi para pembaca Alkitab, bahkan menganggap kepercayaan sesat ini tidak lain merupakan bentuk hujatan. Ini hanya contoh lain dari penyimpangan informasi dalam kitab Henokh yang bertentangan dengan informasi dalam Alkitab. Unsur kontroversial lain yang menjadi bagian utama dalam kitab Henokh adalah gagasan tentang perkawinan imamat. Ini merupakan hal yang begitu kontroversial dalam kelompok Yahudi, karena mereka percaya bahwa pendeta hanya boleh menikahi putri perawan dari pendeta lain untuk menjaga kemurnian lingkungan. Sementara yang lain berpendapat bahwa pernikahan pendeta dengan wanita lain di kelompok terbatas ini juga dibolehkan. Hal ini menimbulkan perdebatan yang pada akhirnya menciptakan kontroversi. Henokh menuliskan, kitab ini
bukan bagi generasiku, namun bagi generasi di masa yang akan datang, yakni generasi akhir zaman, generasi yang akan melewati masa kesusahan sebelum hari kedatangan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Persoalan lain pada kitab Henokh adalah, kitab Henokh menegaskan bahwa malaikat agung bukan Yesus, yang bertanggung jawab menjadikan orang bajik, membersihkan mereka dari dosa, dan menganugerahi kehidupan yang kekal. Ini bertentangan dengan Alkitab, karena bukan malaikat agung, melainkan hanya Yesus Kristus yang memenuhi semua peran ini sebagai perantara bagi umat manusia. Henokh pasal 40 ayat 9-10 menyatakan, yang pertama adalah Mikael, penyayang dan penyabar. Kedua, Rafael, yang mengatur segala penyakit dan segala luka umat manusia. Ketiga, Jibril, pengatur segala kekuatan. Dan yang keempat, Fanuel, ditetapkan atas pertobatan untuk pengharapan bagi mereka yang mewarisi kehidupan kekal. Ini adalah 4 malaikat Tuhan segala ruh dan 4 suara yang aku dengar pada masa itu. Selain itu, gereja mengkhawatirkan dampak potensial yang ditimbulkan oleh kitab Henokh terhadap para pengikutnya. Gereja menilai pesan dalam kitab itu sebagai penyimpangan dalam ajarannya sendiri, dan khawatir jika hal itu dapat menyebabkan kebingungan dan perbedaan pendapat di antara para pengikutnya. Selanjutnya, ini akan mengarah pada pencampuran informasi palsu dengan ajaran Alkitab dan akan mencemari pesan Tuhan. Karena itu, gereja menganggap kitab itu harus dihilangkan dari kanon untuk mempertahankan otoritas dan kendalinya atas para pengikutnya. Ajaran Henokh tidak sesuai dengan pemahaman Kristen. Orang Kristen percaya bahwa hanya darah Yesus yang diperlukan. Namun kitab Henokh menegaskan bahwa Tuhan membutuhkan darah dari sebagian besar orang baik. Teologi Henokh tentang keselamatan adalah alasan utama tentang mengapa kitab ini tidak termasuk dalam kanon. Henokh menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan adalah membaca kitab itu dengan berfokus pada informasi yang terkandung dalam rahasia surgawinya. Henokh 474 menyatakan, dan hati para kudus penuh dengan sukacita, karena jumlah keadilan telah terpenuhi, dan doa orang-orang benar telah didengar, dan darah orang benar telah dituntut di hadapan Tuhan segala ruh. Henokh menggambarkan ketidakterlibatan Tuhan, sehingga ia mengandalkan malaikatnya untuk terus memperbarui tentang apa yang terjadi di bumi. Konsep inti dari kitab suci Kristen, yaitu bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan tanpa cela dapat membersihkan manusia dari dosa, melihat mereka dengan rahmat, meregenerasi jiwa-jiwa mereka, jarang dibahas dalam buku ini. Singkatnya, kitab Henokh dilarang dari Alkitab karena berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya karena dianggap terlalu kontroversial dan mengandung konsep-konsep yang dianggap berbahaya dan berpotensi menghujat. Selain itu, misinformasi yang terkandung di dalamnya membuat kitab Henokh dicurigai di mata gereja, yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemampuannya untuk memberi pengetahuan yang kuat dan autentik bagi para pengikutnya.